Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Reza. Putri. Kaki kiri rasanya kebas. Cakep. Abis buang sampah 8 tong. Banyak banget. Kenapa? Niat hati ingin melibas, Aha. tapi Indonesia malah dibantai sama Jepang 6-0. Aduh. Udah, jangan sedih Putri. Ini kan namanya bukan laga penentu ya. Ini bisa bertemu dan juga melawan Jepang yang peringkatnya lebih dari 100 sama kita. Ini merupakan hal yang luar biasa begitu, karena ini bisa jadi strategi juga. Kita lihat semalam Cliver juga membuat strategi dengan mencoba-coba begitu ya, bagaimana permainan ini bisa menghasilkan. Dan lagi-lagi ini salah satu menurut saya sinyal kuat dari Jepang yang mengatakan bahwa siapapun lawannya nanti akan dilibas, walaupun itu nanti pemain Eropa. Jadi kemarin nggak menentukan ya? Kita Tidak tetap masuk menentukan, ke babak keempat. kita tetap masuk di putaran keempat. Kalau gitu harus kembali semangat dong. Tetap dong, harus kita dukung skuad Garuda, baik itu lewat doa maupun lewat semangat. Oke, menarik sekali. Kita tunggu saja. Tapi kita juga punya informasi menarik lainnya pemirsa. Di antaranya ini ada pemuda yang bertato menjadi sasaran amuk massa hingga babak belur. Pemicunya, warga gagal menangkap pelaku pencurian motor milik seorang mahasiswi yang kabur, sedangkan pemuda bertato merupakan teman satu kos. Pemuda bertato ini menjadi bulan-bulanan masa di Dusun Wonomerto, Kecamatan Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Meski dia berteriak bahwa ini bukan dirinya yang mencuri motor, namun masa tidak peduli. Pemuda ini menjadi sasaran amuk setelah 2 orang teman kosnya dipergoki warga mencuri motor di tempat kos tetangganya. Setelah diteriaki pemilik motor, keduanya langsung kabur lolos dari kejaran warga. Naasnya, pemuda bernama M. Rega ini menjadi sasaran emosi warga karena warga menduga dia terlibat dalam aksi pencobaan pencurian. Sehingga saat Rega kembali ke kosnya langsung disambut kemarahan warga. Polisi saat ini tengah mengejar 2 pemuda asal Surabaya yang kabur karena identitasnya telah diketahui. Jangan betang-betang tatoan ya. Betul. Jadi sasaran. Jadi dihakimi massa. Kepergok mencuri kambing, seorang pria nekat membacok satu keluarga di Kabupaten Bengkulu Tengah. Ya, beginilah nasib salah satu pelaku pencurian yang apes dan tak berkutik dengan tubuh penuh luka dan wajah meringis kesakitan. Pria ini tergeletak babak belur setelah dihajar massa. Ia gagal melarikan diri, tak seperti rekannya yang berhasil kabur meninggalkan lokasi. Namun sebelum tertangkap, pelaku sempat bertindak brutal. Ia membacok satu keluarga yang mencoba menggagalkan aksi pencurian kambing milik warga di Desa Pulau Beringin, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kedua pelaku sudah membagi peran, satu menunggu di atas motor, satunya lagi masuk ke kandang. Namun aksi mereka diketahui pemilik ternak yang curiga setelah mendengar suara mencurigakan di belakang rumah ya. Saat dicek ternyata benar seorang pria asing sudah berada di kandang kambing mereka. Warga yang mendengar keributan langsung berdatangan dan tanpa ampun pelaku dihajar ramai-ramai. Amarah warga memuncak hingga motor pelaku yang baru keluar dari dealer dibakar hingga hangus. Unit 3 Subdit Resmo Polda Metro Jaya membongkar praktik penjualan konten pornografi yang melibatkan anak di bawah umur. Jadi berkat patroli siber dari polisi, Unit 2 Resmo Polda Metro Jaya ini berhasil membongkar praktik penjualan konten pornografi berbasis live streaming di sebuah aplikasi. Dalam sehari para pelaku bisa meraup keuntungan jutaan rupiah dari hasil bagi-bagi gift dan transfer dari para penonton yang berminat. Dalam kasus ini polisi menangkap 2 pelaku yang berperan sebagai pembuat sekaligus perekrut talent yang melakukan live streaming konten pornografi. Keduanya ditangkap di unit apartemen yang merupakan lokasi pembuatan konten pornografi di kawasan Sentul, Bogor bersama dengan 4 korbannya. Para pelaku juga melibatkan anak di bawah umur dalam pembuatan konten ini dan polisi tengah melakukan pemeriksaan secara mendalam sekaligus melakukan audit keuangan para pelaku untuk menelusuri keuntungan yang diraup para pelaku dalam pembuatan konten pornografi.
Kita bergeser ke Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, polisi menangkap sejumlah remaja, salah satunya merupakan admin media sosial konten tawuran. Razia ini digelar Polres Cirebon Kota untuk mencegah tawuran. Ya, jajaran Polres Cirebon Kota memeriksa kerumunan remaja yang kedapatan menenggak minuman keras di sejumlah titik rawan. Sejumlah pemuda ini adalah admin media sosial konten tawuran. Selain mengunggah tawuran ke media sosial, mereka juga bertugas membuat janji tawuran antar dua kelompok. Dari ponsel milik remaja ini berisi unggahan dan percakapan dengan calon lawan yang akan bertarung. Jadi pertanyaannya, apakah dia salah satu peserta tawuran atau hanya mengadu domba agar ada aksi tawuran yang kemudian bisa dikontenin sama mereka? Lebih baik diadu di ring one pride aja ya, kalau misalnya sama-sama sudah jago gitu, biar lebih sportif. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Aksi perampokan dengan kekerasan terjadi di sebuah minimarket di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, pelaku ini berjumlah 2 orang mengancam karyawan toko dengan senjata dan menggasak uang 26 juta rupiah. Pemirsa, yang Anda saksikan merupakan detik-detik saat 2 pelaku perampokan melancarkan aksinya. Pelaku masuk toko dan mengancam karyawan minimarket. Mereka kemudian memaksa karyawan untuk mengeluarkan uang dari laci kasir. Setelah menggasak uang hingga 26 juta rupiah, kedua pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polres Gunung Kidul. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan kedua karyawan toko. Seorang lelaki parubaya asal Solo, Jawa Tengah nekat merusak fasilitas di kantor Balai Kota Solo. 3 mobil dinas dan kaca pintu kantor dirusak. Hingga kini masih belum diketahui apa motif dari pelaku. Ya, dalam rekaman CCTV yang diketahui bernama Jumadi, warga Joyontakan Solo, ini terlihat masuk ke Balai Kota dengan mengendarai sepeda. Nah, pelaku berjalan sambil membawa tongkat berujung runcing milik dinas kebersihan. Dalam CCTV tadi juga tampak ya, mobil sedan warna hitam dipukuli hingga kaca depan mobil pecah. Pelaku juga merusak 2 mobil lain serta pintu kantor dengan dipukul balok paving. Pelaku akhirnya berhasil dibekuk tanpa perlawanan. Menurut Komandan Regu Tim Sparta Polresta Solo, Aibda Wagimin, pelaku ini diduga mengalami gangguan jiwa. Ya, pemirsa, kita pantau terlebih dahulu ya bagaimana arus lalu lintas pada pagi hari ini. Baju merah jangan sampai lepas. Brigadir Sarah, laporannya dengan arus lalu lintas. Silakan. Baik, terima kasih Putri dan juga Reza, serta selamat pagi pemirsa. Dari Simpang Santas saya melaporkan situasi arus lalu lintas di jam berangkat aktivitas perkantoran pada pagi hari ini seperti yang terlihat di belakang saya dari arah Tendean yang akan mengarah ke Walter Mongin City ataupun juga ke arah Blok M. Dalam keadaan ramai, terdapat antrian kendaraan pada traffic light sejauh 100 meter ke belakang garis stop. Selepasnya kendaraan bisa melaju dengan kecepatan normal berkisar 35 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light dan tidak menerobos traffic light. Selanjutnya yang akan menuju ke Wijaya maupun Kemang dari Kapten Tendean, situasi arus lalu lintasnya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Gunakan selalu sabuk keselamatan bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 4 dan helm bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 2 untuk keamanan saat berkendara. Sementara kendaraan dari arah Wijaya akan berbelok kiri mengarah ke Blok M pada pagi hari ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Namun kendaraan dari arah Wijaya akan berbelok kanan mengarah ke Kapten Tendean ataupun Mampang. Situasi arus lalu lintasnya saat ini dalam kondisi ramai. Dan pemirsa,
Kami akan terus mensosialisasikan kebijakan terkait penegakan hukum kendaraan overdimension dan overloading ataupun kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan. Kendaraan overdimension dan lebih muatan termasuk ke dalam tindakan kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 277 dan pasal 316 ayat 2. Sedangkan kendaraan overload atau lebih muatan adalah pelanggaran pasal 307 dan pasal 316 ayat 1 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 181 kasus laka lantas, dengan rincian 27 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 264 luka ringan. Dari 181 kasus laka lantas tersebut, 33,4% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi, diantaranya pengendara memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk tetap menaati rambu lalu lintas yang berlaku, jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda serta jarak kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Baju merah dipakai Anya. Cakep. Terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya. Dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda, pemerintah akan mencabut 4 dari 5 izin usaha pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya karena pelanggaran lingkungan. Keputusan ini diambil atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring mendatangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum atau Kemenpeu. Lima orang dari Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK tiba di kantor Kementerian Pekerjaan Umum sekitar pukul 9.53 waktu Indonesia Barat. Tujuannya untuk melakukan pencegahan terkait dugaan gratifikasi yang diduga dilakukan pegawai Kementerian PU. Ini adalah tindak lanjut setelah ditemukannya dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Kemenpu untuk kepentingan pribadi. Penyidik Kejaksaan Agung kembali memanggil 3 staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Pada pemanggilan ini hanya seorang mantan staf khusus Nadiem yang berinisial FH yang terlihat tiba di Kejagung. FH tiba bersama dengan tim kuasa hukumnya. Sebelumnya tim penyidik Jampitsus telah mencekal 3 mantan staf sus Nadiem berinisial FH, JT, dan IA. Pencekalan ini dilakukan karena ketiga orang ini tidak memenuhi 2 panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik. FH, JT, dan IA diduga terlibat dalam proses pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah, di mana 6,3 triliun diantaranya berasal dari dana alokasi khusus. Sementara itu mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim siap dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi proyek laptop. Ya, didampingi kuasa hukumnya, Nadiem menjelaskan kebijakan pengadaan laptop pada era kepemimpinannya. Nadiem menyatakan siap dipanggil Kejaksaan Agung untuk mendukung proses hukum. Sementara pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea, membantah Nadiem masuk daftar pencarian orang. Kejagung menyusut kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan di Kementerian Dikbudristek periode 2019-2022. Penyidik menemukan kejanggalan dalam proses pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah.
Pemerintah mencabut 4 dari 5 izin usaha pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya karena pelanggaran lingkungan. Keputusan diambil atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan izin usaha 4 perusahaan ini dicabut karena pelanggaran lingkungan. Sementara pemerintah tidak mencabut isi usaha dari PT Gag Nikel. Menurut Menteri SDM, PT Gag Nikel berbeda secara hukum karena pemegang kontrak karya sejak tahun 98. Namun pemerintah akan mengawasi ketat operasinya. Menteri Bahlil juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dalam menyikapi informasi benar dan kabar bohong. Cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Miliar Raymond Perkasa, PT KWI Sejahtera Mining. Ini yang kita cabut. Alasan pencabutan tadi sudah sampaikan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri LH kepada kami itu melanggar. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali memeriksa Dirut PT Sritex Iwan Kurniawan Lukpinto terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sritex. Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto Selasa pagi tiba di Gedung Bundar Jampitsus Kejagung untuk memenuhi panggilan penyidik. Iwan tampak mengenakan batik bernuansa warna abu-abu dan coklat serta mengenakan jaket berwarna krem. Sementara itu, di belakangnya tampak beberapa penasihat hukum yang mendampinginya membawa sebuah koper besar. Kehadiran Iwan Setiawan di Kejagung guna memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Jemaah Haji Indonesia kembali memadati Masjidil Haram pada Selasa pagi waktu setempat. Jemaah Haji Indonesia menunaikan tawaf ifadah di pagi hari untuk menghindari teriknya matahari. Pada Selasa pagi, jemaah Indonesia mulai kembali memadati Masjidil Haram untuk menunaikan tawaf ifadah. Jemaah Indonesia baru menunaikan tawaf ifadah karena kemarin harus beristirahat setelah perjalanan dari Arafah, Musdalifah, dan Mina. Istirahat dilakukan untuk menghindari kelelahan dan dehidrasi, mengingat jemaah Indonesia didominasi lansia. Selain itu, jemaah haji Indonesia sengaja menunaikan tawaf ifadah di pagi hari untuk menghindari terik matahari. Pemirsa, Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban di Palembang, Sumatera Selatan ini dibacok oleh seorang pemuda saat proses penyincangan daging kurban. Pelaku mengaku kesal karena namanya tidak masuk dalam panitia kurban. Selengkapnya sesaat lagi usai jeda, tetap bersama kami. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Satgas Gakum Operasi Damai Kartens menembak mati satu anggota kelompok kriminal bersenjata yang diduga anak buah Egyanus Kogoya di Kampung Pugima, Distrik Wela Lelama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Satgas Gakum Operasi Damai Kartens terlibat kontak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Pugima pada Senin malam. Peristiwa kontak tembak terjadi saat Satgas Gakum Operasi Damai melakukan patroli rutin di kota Wamena ditembaki oleh KKB. Sekitar pukul 21.18 WIT terjadi kontak tembak antara Satgas Gakum Operasi Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata. Dalam baku tembak ini, satu anggota KKB yang diduga anak buah Egyanus Kogoya tewas. Satu anggota KKB ini ditemukan jatuh ke jurang dalam kondisi meninggal dunia dan dievakuasi ke RSUD Wamena untuk proses identifikasi. Berdasarkan kecocokan ciri fisik, wajah, pakaian, serta dokumentasi visual yang pernah beredar identik sama saat mereka bersama Egyanus Kogoya. Hingga kini aparat keamanan terus meningkatkan patroli untuk memastikan situasi tetap kondusif dan mencegah terjadinya eskalasi konflik bersenjata di wilayah Pegunungan Tengah.
Pemirsa, viral di media sosial ada sekelompok anggota gangster yang melakukan penyerangan terhadap seorang pengendara sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam, kayu hingga melakukan pelemparan bom molotov. Beruntung korban ini berhasil kabur untuk menyelamatkan diri. Ya, inilah video viral berdurasi 55 detik ya, aksi keganasan dari sejumlah anggota gangster yang berlari di sebuah lorong jalan membawa sajam, kayu hingga bom molotov. Gangster ini menyeberangi Jalan Pantura, Kota Brebes dan langsung melakukan penyerangan terhadap pemotor yang tengah melintas hingga terjatuh. Korban sempat dipukul dan juga dilempar bom molotov hingga mengenai jaket dan sepeda motornya. Namun beruntung ya, korban ini berhasil kabur dari kepungan gangster untuk menyelamatkan diri. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan, termasuk memintai keterangan para saksi-saksi. Pemirsa, Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban di Palembang, Sumatera Selatan dibacok seorang pemuda saat proses pencincangan daging kurban. Nah, pelaku ini mengaku kesal karena namanya ini tak masuk dalam panitia kurban. Yang Anda saksikan merupakan detik-detik Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban dibacok oleh pelaku bernama David. Kejadian ini terjadi di halaman Masjid Hakul Yakin di Palembang. Korban yang saat itu tengah menyincang daging kurban tiba-tiba didekati pelaku dan langsung dibacok menggunakan sebilah parang di depan panitia penyembelihan hewan kurban lainnya. Akibat pembacokan ini, korban yang merupakan mantan ketua RT mengalami luka di bagian wajah dengan hidung yang terbelah. Melihat korban terluka parah, warga kemudian membawa korban ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan medis. Pelaku berhasil diamankan oleh polisi setelah sempat kabur. Polisi menyebut motifnya karena kesal namanya tidak masuk dalam panitia penyembelihan hewan kurban di wilayah tempat tinggalnya. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasusnya, bergabung bersama kami Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang, AKP Heri. AKP Heri, selamat pagi. Bagaimana perkembangan dari kasus ini setelah pelaku akhirnya berhasil ditangkap? Selamat pagi, Mas Reza dan Mbak Putri yang ada di studio. Jadi kami menjelaskan mengenai kronologi terjadinya peristiwa pembacokan yang dialami dari salah satu panitia pemotongan hewan korban. Benar, pada saat korban sedang memotong daging di depan masjid setelah hewan dipotong, pelaku mendatangi korban dari arah samping dan langsung membacok korban di bagian pipi sebelah kanan yang mengenai di bawah mata dan mengenai hidung korban. Setelah melakukan pembacokan, korban langsung melarikan diri. Baik, Pak Heri, tapi apakah memang motifnya hanya karena kesal namanya tidak masuk dalam panitia atau sebetulnya ada permasalahan antara pelaku dan korban ini sebelumnya? Betul, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban, cuma hanya karena tidak dijadikan salah satu panitia pemotongan hewan, hanya itu saja karena tidak ada dendam yang lain. Jadi hanya namanya tidak dimasukkan dalam kepanitiaan pemotongan hewan korban. Baik, kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Untuk saat ini korban dalam keadaan sadar dan masih dirawat di salah satu rumah sakit di Palembang, Rumah Sakit Muhammad Hussein, dan korban sudah dilakukan operasi. Yang pertama operasi yang di dalam, namun untuk operasi kedua belum dilakukan karena masih ada pembengkakan di wajah korban. Baik, Pak Heri, tapi hubungan antara pelaku dan korban ini sebelumnya apakah baik-baik saja atau seperti apa hubungannya? Korban dan pelaku hubungannya baik-baik saja dan korban dan pelaku sering juga melakukan mancing ikan bersama. Mungkin pada saat itu hanya emosi dan tidak dijadikan salah satu panitia sehingga pelaku merasa tersinggung sehingga terjadilah pembacokan itu.
Oke, ini kan sebelumnya pelaku juga sempat kabur begitu. Apakah ada orang yang melindunginya atau bagaimana? Jadi benar, pada saat setelah kejadian, pelaku melarikan diri. Kami langsung bersama anggota OSNAL, bersama Kanit Serse, segera mendatangi TKP dan mendatangi rumah pelaku. Setelah kami lakukan penggeledahan, kami sampaikan kepada keluarga pelaku agar segera menyerahkan diri. Baik. Kira-kira 8 jam. Baik, Pak. Kira-kira 8 jam kemudian ya. Kami juga penasaran, maksudnya hanya karena hal sepele menjadi panitia, tidak bisa menjadi panitia kurban, kemudian dia emosi sampai nekat begitu ya, menusuk korban begitu. Apa sih sebenarnya yang didapat dari panitia tersebut berdasarkan keterangan atau pemeriksaan pelaku gitu, sehingga dia kesal sekali rasanya tidak masuk panitia? Kami sudah menanyakan pada saat pelaku mendatangi tempat pemotongan hewan korban, sebagian panitia menggunakan bed bagi panitia. Nah, ketika pelaku datang ke sana, pelaku ingin membantu, namun karena tidak ada bed, dinilai kamu tidak menggunakan bed itu, kamu bukan panitia, sehingga terjadilah ketersinggungan itu dari ucapan-ucapan yang ada di TKP. Oke, Pak Heri, dari hasil pemeriksaan sejauh ini apakah pelaku ini dipengaruhi minuman keras atau narkotika begitu? Setelah kami lakukan pemeriksaan dan tes urin, pelaku tidak menggunakan narkotika atau minuman keras. Untuk latar belakang pelaku ini sendiri, Pak, apakah bekerja mungkin? Pelaku tidak bekerja, namun pelaku masih bujangan. Baik, konstruksi hukum, Pak. Bagaimana, Mbak? Konstruksi hukum yang akan diterapkan terhadap pelaku ini seperti apa? Pelaku kita terapkan pasal 351 ayat 2, penganiayaan yang menyebabkan luka berat, diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya. AKP Heri, Kapolsek Seberang Ulus 1 Palembang. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Setidaknya ada 17 warga Palestina yang tewas akibat tembakan tentara Israel di lokasi distribusi bantuan kemanusiaan. Langkah politik Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, yang menyatakan berminat untuk masuk dalam bursa pemilihan umum Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menjadi sorotan dan perbincangan banyak kalangan. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat namanya dikait-kaitkan masuk calon Ketua Umum P3. Menurut Jokowi, saat ini sudah banyak nama-nama besar yang masuk kandidat ketum P3. Semuanya bagus, memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi. Lebih lanjut, Jokowi mengakui belum ada yang mencalonkan namanya sebagai ketum PSI. Enggak lah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak sekali. Saya di PSI aja lah. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan di luar PSI? Ya nggak tahu, di PSI pun juga dicalonkan juga belum. Pernyataan Jokowi ini lantas mendapat sambutan hangat dari PSI dan siap memberikan karpet merah untuk posisi ketua umum partai. Lantas, akankah Jokowi benar-benar berlabuh ke PSI?
Ini selalu jadi bahasan dan jadi pertanyaan publik begitu ya. Kira-kira kemana arahnya Pak Jokowi nanti langkahnya begitu. Karena kalau kita lihat pembicaraan mengenai Pak Jokowi pasti nggak habis-habis. Kita buka sosial media di X misalnya, di situ ada. Kita buka TikTok, di situ juga ada. Nonton TV, Pak Jokowi lagi bahasannya. Nah, untuk bahas lebih jelas lagi kira-kira arah Pak Jokowi akan kemana, kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio dan juga sudah ada di Zoom ya. Ini yang di studio terlebih dahulu ada Bang Andi Azwan, Waketum Jokowi Mania. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Reza, Mbak Putri. Selamat pagi pemirsa TV One. Berikutnya ada Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Mas Reza, Mbak Put. Dan bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Bang Arya Budi, analis politik Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Arya. Bang Arya. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Baik, saya ke Bang Azwan. Bang Azwan, lagi-lagi publik bertanya nih, kira-kira arahnya kemana? Karena ada kode-kode untuk masuk ke PSI, tapi juga ada pembicaraan mengenai P3 juga. Gimana nih? Ya, kalau kita melihat arah dari Pak Jokowi, dalam aspek ini ada politiknya, beliau ini hanya Pak Jokowi yang tahu. Ya. Dan Tuhan yang Maha Esa ya. Karena begini juga, memang kalau kita bicara PSI, PSI kan mengklaim bahwa ini adalah partai didirikan untuk Pak Jokowi. Dan tagline dia kan selalu gitu kan, Jokowi adalah PSI, PSI adalah Jokowi, kan begitu. Jadi ini memang yang sangat menarik. Kenapa beliau digadang-gadang bukan hanya P3, banyak sekali partai politik yang juga interest ya. Untuk terbuka begitu ya. Untuk terbuka merekrut beliau gitu. Nah, tiba-tiba dia mengatakan ya saya PSI aja. Karena beginilah, kalau kita lihat dari DNA-nya aja, beliau kan nasionalis ya. Kalau P3 ya pasti kurang cocok lah ya untuk itu. Dan juga ingat juga dalam sejarah kemarin dan Pilpres kan pemilih-pemilih P3 itu kan arahnya bukan ke Pak Prabowo atau Pak Mas Gibran, tapi kan arahnya di antara sisi kiri sisi kanan itu kan. Anies ya. Anies Kenapa paling P3 utama. dirasa kurang cocok menurut Bang Azwan? Ya kita lihat lah kan di situ kan dia kultural DNA-nya kan beda gitu ya kan, dia sangat Islamis gitu kan, lebih ke kanan lah istilahnya kalau dalam politik itu ya. Dan juga mungkin ya quote unquote ya di dalam itu kan juga internalnya kan ini kan terjadi kecamuk juga di situ kan, sampai sekarang nggak bisa menentukan sendiri siapa calon ketua umumnya kan. Kalau tawaran partai besar lain? Nah ini yang menarik kalau tawaran besar lainnya. Lalu kami ya sebaiknya memang lebih baik, karena kalau PSI kekecilan ya bajunya, kalau misalnya di P3 ya internalnya itu yang berkecamuk tadi seperti itu ya kan, karena dari mereka sendiri tidak bisa menentukan gitu siapa calon ketua umumnya. Walaupun sekarang juga banyak ya, ada Pak Dudung ya, ada Pak Menteri Amran ya, di situ ada ya mungkin si Pak Romi sendiri ya. Tawaran partai lain? Nah, kalau tahun partai lainnya kan juga banyak. Gerindra kan pernah menawarkan. Tapi mungkin bukan tawaran ketum gitu ya. Jadi dulu, jangan dulu nih. Nah, kan tawaran partai lain kan. Gerindra pernah kan. Golkar apalagi. Pak Surya Paloh menawarkan juga loh Nasdem. Ya kan. Gerindra udah pasti kemarin udah tawarkan. PAN juga. Ya, artinya ini Pak Jokowi ini mempunyai sosok branding yang sangat kuat gitu. Ibaratnya kalau listrik tegangan tinggi 10.000 volt, ya kan, semua orang pengen dengan beliau gitu. Karena apa? Sudah teruji kan 10 tahun menjadi presiden ya, dan dicintai oleh rakyatnya ya, sampai dia step down itu kan ada 80% kecintaan rakyat pada dia. Belum kekuatan-kekuatan lain di belakang beliau ya, relawan-relawan dan sebagainya seperti itu. Jadi sejauh ini belum mengambil keputusan, apa yang menjadi pertimbangan ya Bang? Iya, sebelum kalau katakan sekarang sih belum ya, menurut saya ya. Belum ya. Walaupun dalam waktu dekat berarti belum juga? Dalam waktu dekat juga belum menurut saya. Tapi kalau saya lihat ini memang adalah waktu yang tepat, terutama kalau mendirikan partai terbuka sendiri. Partai yang dibidani oleh beliau ya, sehingga partai ini bisa menjadi rumah untuk seluruh pendukung-pendukung beliau. Karena belum tentu ya, ini relawan-relawan ini ya, afiliasinya nanti misal ke PSI, enggak juga. Ya kan, kalau misal dibuat oleh beliau sendiri, pasti itu akan bergabung di sana. Dan juga ingat, banyak juga profesional-profesional itu ya, yang tidak menyukai partai, tapi menyukai personal. Ya. Saya bilang kan branding yang kuatnya itu kan, ya mungkin dia akan bergabung di sana. Itulah menurut saya salah satu ya tantangan tersendiri untuk itu. Berarti opsi ketiga juga ada, membentuk partai sendiri ya? Nah, betul. Iya dong. Oke, kalau Mas Gun-Gun sendiri melihat ini arahnya mau kemana sih Mas? Kalau saya lihat ya Pak
gini, tradisi partai politik di Indonesia ini kan batasan afiliatifnya kuat pada sosok. Contoh ya, misalnya Demokrat dan Pak SBY, Gerindra dengan Pak Prabowo. Jadi rasa-rasanya sulit bagi Pak Jokowi bergabung dengan partai yang batasan afiliatif terhadap figurnya itu terlalu kuat. Makanya pilihannya kenapa misalnya Golkar, kenapa pilihannya PSI gitu. Karena Golkar itu kan banyak pemain bintang tapi tidak ada satu yang betul-betul menjadi tokoh utama. Semua bisa kemudian menjadi tokoh. Posisi Betul, strategisnya kan? lebih berpeluang begitu ya? Iya, karena rata-rata partai di Indonesia tradisinya group think ya, kuat sekali pada sosok. Termasuk PDIP dengan Bu Mega. Nah, PSI saya lihat kecenderungan 2 pemilu terakhir ini kan bandul politiknya semakin mendekatkan diri kepada Pak Jokowi, kan begitu? Sehingga kemudian bisa jadi menjadi satu di antara opsi. Saya katakan jangan membaca cepat apa yang disampaikan secara lisan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Karena harus dibaca juga konteks dinamis, isu yang berkembang, sama aksi reaksi di antara elit utama di antara partai-partai. Termasuk menghidupkan tadi, Joman, Bang Andi sampaikan, opsi ketiga bisa aja the best alternatif, kemudian mendirikan partai baru. Kenapa kemarin menurut saya muncul pernyataan singkat, ya, sangat singkat, meskipun itu bisa jadi sinyal, ya ada penyebutan PSI. Saya itu, PSI aja lah gitu ya. Ya itu menurut saya bisa dimaknai juga sebagai testing the water. Ya. Soalnya Kongres PSI kan Juli. Kalau dibilang terlalu cepat ya emang waktunya udah dekat lagi nih, gitu kan? Iya betul. Jadi itu jadi juga uji reaksi publik. Karena kalau misalnya apakah mungkin, karena kalau kita kategorikan di antara 3 tipologi partai, PSI ini kan masuk kategori sales oriented party. Dia bukan product oriented party dan bukan market oriented party. Jadi posisinya ada di yang ketiga ini. Karena dimulai dari market intelligence baru product design. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat masih bisa dimasuki gitu. Karena apa? Karena ada kebutuhan-kebutuhan strategis partai untuk besar. Belum ada figur, meskipun kan dari awal PSI katanya tidak bergantung pada figur kan gitu ya. Tetapi kan saya lihat ada adjustment di situ ya kan, dengan mulai menjadikan Pak Jokowi sebagai kekuatan rujukan. Termasuk image partai anak muda juga nanti akan bergeser begitu kalau misalnya Pak Jokowi jadi ketum kan misal. Kalau itu sudah bergeser sejak membolehkan usia di atas 40 tahun. Kan ada, kalau kita lihat dulu awalnya di bawah 40 tahun, kan sudah berubah. Artinya memang sudah mengalami metamorfosis ya, menjadi partai yang sama-sama membutuhkan market elektoral baru di luar anak-anak usia muda. Oke, yang cukup menarik tadi Mas Gun Gun bilang bahwa testing the water begitu ya. Kalau dari cara komunikasi Pak Jokowi sejauh ini memang seperti itu kan? Iya, itulah makanya kita harus hati-hati. Kenapa? Apa yang disampaikan harus dibaca konteksnya, kemudian harus dibaca juga bandul aksi reaksi di antara elit. Nah, kalau 3 faktor itu dibaca, kita tidak bisa membaca pernyataan Jokowi linear akan ke PSI berarti simpulannya PSI gitu. Oke, saya beralih ke Bang Arya Budi. Bang Arya Budi, memang kan berpolitik itu ya haknya Pak Jokowi begitu ya. Tapi apakah menurut Anda ketika nanti Pak Jokowi turun lagi, terjun lagi ke dunia politik, khususnya langsung menjadi kader politik begitu ya, apakah artinya Pak Jokowi ini memang masih ingin ingin diperhitungkan lah dalam konstelasi politik di tanah air ini? Sepanjang saya ingat, Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa masih ingin berpolitik ya, meskipun menjelang lengser, beliau menyampaikan ingin menjadi rakyat biasa. Itu yang kemudian juga salah satunya menciptakan kritik baru ya, karena ingin menjadi rakyat biasa berarti rakyat yang ketua umum misalnya. Nah, tapi terlepas dari itu, saya membaca bahwa ini bukan hal yang baru ya di dalam politik Indonesia, karena menyambut misalnya tadi Mas Gun menyampaikan itu menjadi salah satu karakter partai di Indonesia yang mempunyai ketergantungan besar terhadap figur. Nah, tetapi meskipun ada jenis partai lain ya, partai massa, ada PKS, ada PDIP dan seterusnya, tetapi orang menyebut ya, Indonesianis misalnya menyebut presidensialis party, jadi partai-partai yang memang mengusung atau mengakomodasi sosok-sosok besar ya, seperti presiden, calon presiden dan seterusnya. Termasuk incumbent sekarang ya, yaitu Pak Prabowo
yang melahirkan Gerindra dan kemudian membawa beliau menjadi capres dan kemudian terpilih. Nah, tapi itu satu hal. Tetapi kita perlu memahami ini menjadi presiden yang tidak bagus terhadap pelembagaan partai di Indonesia. Kenapa? Karena sejatinya berpartai itu adalah bagian dari cara orang mengagregasi kepentingan, kemudian mengkonsolidasikan interest ya, yang kemudian ditafsirkan oleh orang-orang partai di jabatan publik maupun baik eksekutif maupun legislatif. Nah, orang yang tidak mempunyai keanggotaan misalnya kemudian menjadi pimpinan tertinggi partai itu tentu akan bisa jadi mengganggu kohesivitas partai itu. Misalnya tadi kemudian muncul ide soal membuat partai sendiri, itu memang hal yang paling bagus sehingga tidak terlalu banyak mengganggu kohesivitas. Meskipun lagi-lagi ada insentif elektoral ya jika kita bicara politik ya, terlepas dari idealitas politik secara empiris memang itu bisa jadi insentif elektoral bagi PSI karena sejak 2 kali pemilu PSI dideklarasikan setelah 2014 kemudian ikut 2019 dan kemudian 2024. Nah, memang belum pernah memasuki Senayan ya, meskipun ada putra Pak Jokowi Kaisang menjelang di last minute ya, di menjelang 2024 juga tidak cukup mengatrol ya, karena angkanya juga masih agak lumayan, hanya naik sekitar 1% ya, di 2019 itu sekitar 1,8 sekian persen, kemudian di 2024 kemarin 2,8%, jadi masih jauh dari threshold 4%. Nah, jadi kenapa saya anggap insentif bagi teman-teman PSI, karena dianggap sosok Jokowi akan membawa gerbong basis masanya ya, termasuk misalnya masa dari Pak Andi ya, misalnya dari loyalis-loyalis Pak Jokowi, pengikut dan seterusnya, karena memang kebetulan saya sedang mengerjakan disertasi soal afeksi ya, ikatan emosional orang dengan tokoh politik di banyak demokrasi berkembang, terutama di Indonesia, itu cenderung lebih kuat dibandingkan ikatan emosional terhadap partai. Nah, itu yang kemudian ingin disambut melalui masuknya Jokowi ke dalam bursa, dan teman-teman PSI berusaha untuk menggandeng Jokowi. Tapi saya setuju, memang Pak Jokowi sedang memainkan panggung depan, karena sebelum statement PSI sajalah gitu kan. Nah, itu kan ada banyak statement lainnya ya. Kemarin berhimpitan dengan isu soal ijazah Pak Jokowi, soal dia berkalkulasi, masih menghitung. Nah, dan statement PSI sajalah itu suka atau tidak menjadi satu statement yang paling eksplisit ya, yang paling eksplisit yang disampaikan Jokowi setelah selesai menjadi presiden terkait dengan potensi afiliasi kepartaian dia. Nah, karena sebelumnya masih orang menyebutnya ronin atau musafir atau dalam tanda petik gelandangan gitu ya, karena tidak punya rumah. Nah, itu menjadi statement paling eksplisit sepanjang saya tahu ya. Nah, dan itu akan menjadi kalkulasi sendiri, karena jika kita hubungkan dengan statement kalkulasi, nah orang kemudian akan berhitung. Saya tidak tahu apakah tim PSI maupun tim Pak Jokowi, statement itu kan menciptakan asosiasi yang kuat dirinya akan ke PSI, terlepas probability-nya berapa persen ya, itu akan terjadi. Tapi itu paling eksplisit. Nah, kemudian orang akan berhitung apakah angka PSI itu terkator sekian berapa persen, apakah magnitudenya tinggi atau tidak. Jika tinggi, bisa jadi ini akan menjadi sinyal bagus bagi PSI maupun Pak Jokowi. Jika tidak, nah itu menjadi gambling yang cukup besar, karena jika masuk tapi tidak mampu mengatrol PSI, itu menjadi kerugian besar bagi Pak Jokowi karena tidak mempunyai kendali di Senayan misalnya. Nah, jadi saya membaca ini secara empiris tidak mengagetkan, tetapi secara dalam konteks konsolidasi demokrasi itu tidak bagus sebenarnya, karena akhirnya kita menjadi tidak terlalu berbeda dengan Filipina, di mana calon presiden maupun mantan presiden itu ganti-ganti partai terus. Nah, sehingga pelembagaan partai menjadi sangat rentan ya, menjadi sangat rapuh karena meletakkan pada basis personal. Tetapi satu sisi memang di banyak negara demokrasi baru asosiasi orang terhadap
figur ya, saya menyebutnya secara teoritis sebagai press ID atau presidential identification. Jadi afeksi orang terhadap figur cenderung lebih tinggi dibandingkan partai. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu ketertarikan bagi banyak elit politik ya, terutama PSI. Baik Mas Arya, ini yang cukup menarik adalah juga ketika nantinya berencana untuk membuat partai baru, tapi Anies Baswedan juga ada rencana yang sama begitu. Kira-kira kekuatannya seperti apa akan dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung saja mungkin ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, kalau melihat ini, apakah ini adalah bentuk konsolidasi kekuasaan atau sebetulnya ini manuver untuk menjaga legasi politiknya Pak Jokowi? Saya kira yang pertama tuh yang lebih tepat ya, mengonsolidasikan kekuatan, bukan kekuasaan. Karena dia tidak lagi punya authority, tapi dia punya power. Nah, proses mengonsolidasikan power itulah yang kemudian diupayakan sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan tentu teman-teman relawan yang selalu setia mendukung Pak Jokowi. Saya lihat begini, ada kebutuhan strategis ya bagi Pak Jokowi dan bagi partai seperti PSI, dan itu menjadi bisa berpotensi mutual benefit bagi keduanya. Yang lebih butuh siapa? Dua-duanya butuh, tapi kalau lihat proporsi ya tentu PSI juga butuh figur kuat kan. Masalahnya adalah apakah kemudian akan berlabuh di PSI, kan itu aja persoalannya. Bagi saya setuju dengan Mas Arya tadi. Kalau misalnya partai bertumbuh, mengonsolidasikan diri dengan basis yang profesional, meskipun tentu tanda tanya profesional dalam konteks pelembagaan politik di Indonesia, itu harus kemudian melepaskan diri ya dari tergantung kuat pada figur sebenarnya. Konsolidasi berbasis kaderisasi, berbasis optimalisasi peran itu yang harusnya dikedepankan. Tetapi kemudian kalau pilihannya adalah kebutuhan figur itu memang niscaya adanya dalam konteks menguatkan ya dukungan pada institusi partai terutama di market elektoral, ya selalu ada kebutuhan figur yang menonjol. Betul. Untuk kemudian menarik atau menjadi magnet elektoral. Nah disitulah PSI menurut saya memosisikan Pak Jokowi gitu ya. Nah kalau kemudian kita lihat apakah ini aksi Pak Jokowi tadi disebut front stage, ya memang ini permainan front stage ya, namanya impression management, manajemen kesan, bahwa harga kesepadanan politik Pak Jokowi itu masih di ranking di top of mind publik, kan begitu. Nah kalau harga kesepadanan ini juga dianggap oleh elit, maka itu akan jadi testing the water bagi mereka yang bereaksi atas pernyataan itu. Sebut aja partai mana yang nanti kemudian berupaya memberi stimulan juga kepada Pak Jokowi untuk oke, kita berkomunikasi. Istilahnya itu dalam komunikasi politik ZOPA atau Zone of Possible Agreement. Membuka area untuk melakukan proses komunikasi negosiasi. Oke, berarti artinya Anda bisa mengatakan target Pak Jokowi ini lebih ke politik harian kah atau negarawan? Ya, kita tidak bisa melepaskan dua sisi ya dari mata uang yang sama. Jadi politik ideal dan politik praksis yang tadi disebut dalam bahasanya Mbak Putri harian gitu ya. Ya itu sesuatu yang tidak bisa dilepas. Kenapa? Karena kalau kita bicara misalnya kebutuhan Pak Jokowi hari ini banyak sekali pressure ya. Coba Anda perhatikan hampir setiap hari mulai dari ijazah, mulai dari banyak kebijakan dipertanyakan, ya skripsi. Belum lagi misalnya nanti akan presiden dua periode itu akan banyak sekali bolong-bolong yang tentu penting bagi Pak Jokowi dan teman-teman Joman untuk kemudian melakukan proses mekanisme pertahanan diri, kan begitu bukan ya? Bukan hanya teman-teman ya, tapi kan juga eksistensi dari putranya yang saat ini sebagai wapres, mungkin menantunya yang saat ini jadi gubernur. Siapapun yang ada namanya politik asosiatif dengan Pak Jokowi, putranya atau misalnya timnya atau mereka yang pernah kemudian berhubungan secara politik maupun profesional dengan Pak Jokowi, itu semua pasti menjadi bagian ya dari ritme pusaran opini publik hari ini dan ke depan. Gitu. Oke, saya ke Bang Azwan. Kalau kita lihat Pak Jokowi kayaknya sibuk terus nih beberapa waktu belakangan ya. Sepertinya kurang sempat main sama cucu. Kita kurang lihat ngevlognya begitu ya. Biasa ngevlog jalan-jalan.
Kira-kira apakah langkah ini akan diambil, mau istirahat dulu, terlebih juga masih ada soal ijazah dan juga skripsi begitu ya. Setelah ini akan istirahat terlebih dahulu, fokus dengan keluarga, atau langsung tancap gas mengenai politik nih? Ya, ini saya koreksi nih, kalau main-main dengan cucu kemarin kan dia ke Medan ya. Iya, hari pertama juga sempat nge-vlog dulu kan makan soto begitu ya pas itu kan masih santai-santai lah ya. Tapi kan tanggung jawab dia sebagai negarawan itu juga membutuhkan untuk memberikan advice ya, memberikan menceritakan pengalaman dia atau membantu pemerintahan juga, walaupun itu di luar ya, karena dia sering diminta advice gitu kan, bukan arahan ya, tapi permintaan advice saja. Nah, kalau kita lihat situasi sekarang, saya setuju dengan Pak Prof Gun tadi kan, pressure-nya kan kuat sekali gitu, maka dibutuhkan juga fokus, energi ya, yang kuat juga untuk bisa menghadapi itu semua, karena dihadapi oleh beliau sendiri untuk itu kan. Ya tahu sendiri lah, ini banyak sekali ini. Yang luar biasa itu ya, kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan negara kita ini sebetulnya ini sasaran tembaknya itu siapa? Ya pemerintah lah sasaran tembak. Bukan Pak Jokowi ya? Bukan Pak Jokowi, itu Pak Jokowi sasaran antaranya itu, ya kan? Tapi ya insya Allah lah semua ini bisa dapat diselesaikan dengan baik ya, yang benar pasti yang benar ya akan muncul untuk itu. Selain bikin partai sendiri, Anda setuju-setuju aja kalau masuk PSI? Atau PSSI mungkin berpeluang juga ini? Jangan PSSI lah, kita agak bersedih nih, 6-0 itu agak bersedih kita. Ya. Tapi kalau dia, terserah beliau lah. Ya. Beliau kan yang bisa menentukan gitu, mana yang terbaik ya. Jadi kalau dia masuk PSI, apakah bagaimana? Masa beliau dipanggil Bro Jokowi, kan gak lucu juga. Ya kan? Bung Jo. Ya, tapi kalau saya sih menyarankan ya, kalau kami ya, banyak nih partai-partai besar ya, yang memang sekarang ini kita nggak perlu lagi lah, udahlah kalau jadi partai besar katakanlah Golkar, ya beliau sudah secara kuat, secara parlemen juga kuat gitu kan. Tapi kalau mendirikan partai yang dikatakan partai terbuka, partai yang baru, alhamdulillah juga gitu. Baik. Itu adalah legacy dia nantinya kan. Baik, kita langsung ke Bang Arya. Bang Arya, ini berkali-kali disebutkan bahwa ada kemungkinan untuk membentuk partai baru, tapi kita lihat bahwa statementnya Mas Anies dulu juga sempat mengatakan ada rencana untuk ke arah sana begitu. Kalau melihat potensi dari keduanya akan seperti apa nanti di 2029? Ya, partai baru itu bukan hal yang mudah ya, apalagi sekarang di undang-undang politik mendirikan partai itu punya syarat misalnya di seluruh provinsi 75% kabupaten kota di masing-masing. Jadi butuh singkat cerita butuh infrastruktur yang kuat, bukan hanya basis massa. Ya, tapi juga pengurusnya dan seterusnya, termasuk juga membership ya, karena ada syarat keanggotaan juga minimal di masing-masing pimpinan daerah maupun cabang partai. Jadi itu satu hal. Jadi effortnya tentu tidak mudah dan sepanjang kita mendapatkan exposure dari statement Pak Jokowi, belum per hari ini belum ada tendensi ke arah itu. Nah, tetapi PSI sajalah itu justru yang paling eksplisit. Sehingga probability-nya sebenarnya saya membaca lebih banyak dia akan bergabung atau memimpin atau apapun itu terafiliasi dengan partai yang ada. Dan Jokowi bukan satu-satunya mantan presiden ya, ada 2 presiden setelah reformasi, yaitu Pak SBY dan ada Bu Mega. Dan kedua-duanya memang masih mempunyai dan tentu juga merawat jangkar politiknya ya, meskipun mempunyai spektrum yang berbeda. Nah, Bu Mega sejak kalah di 2004 ya, meskipun juga kemudian maju di 2009, nah itu masih terlibat dalam day-to-day politik ya sebagai ketua umum partai, bukan hanya berada di level veto ya, meskipun ketua umum PDIP memegang veto tertinggi, tetapi ketua umum itu tanda tangan semua dokumen ya, semua pencalonan itu harus ada tanda tangan ketua umum misalnya. Nah, jadi itu satu hal ya, termasuk kepengurusan internal itu kan semua ada tanda tangan Bu Mega ya, instruksi-instruksi partai. Nah, tapi juga ada mantan presiden yang dia tidak terlalu terlibat, tetapi masih memegang veto. Jangan lupa Pak SBY meskipun dianggap tidak terlalu terlibat, beliau masih menjadi ketua majelis tinggi ya, kalau istilahnya di Demokrat ya, mohon koreksi. Nah, jadi ada 2 dalam tanda petik contoh ya jalur yang ditempuh oleh mantan presiden sejak reformasi ya, meskipun ada juga Gus Dur ya, mendiang Gus Dur sebelum ada resolusi di 2008 itu berkonflik dengan Caimin untuk memperebutkan PKB ya, untuk tetap berada di dalam otoritas kepartaian ya, meskipun beliau
sudah menjadi mantan. Jadi kecenderungan mantan presiden itu tetap ingin mempunyai political grip, ya, cengkraman politik yang sewaktu-waktu bisa dikalibrasi, ya, apakah tone-nya positif, negatif terhadap pemerintah, dekat atau jauh dengan elemen politik lainnya dengan mudah, ya, karena praktis sekarang Pak Jokowi hanya bisa mengenalkan dirinya tanpa mempunyai kapasitas konsolidatif terhadap entitas politik apapun sebagaimana dia menjadi presiden. Ya, dulu ya bisa memerintahkan A, B, C, dan D, telinganya ada banyak dan seterusnya. Sekarang tidak ada. Nah, saya tidak tahu apakah kecenderungan post power syndrome dan seterusnya itu diskusi lain. Tetapi kecenderungan di Indonesia sejak reformasi memang mantan-mantan presiden mempunyai tetap merawat jangkar politiknya, tentu dengan spektrum intensitas yang berbeda. Tadi saya contohkan misalnya antara Bu Mega dan Pak SBY, meskipun kedua-duanya tetap memegang kendali penuh veto, ya, misalnya pencapresan di Demokrat masih ada ACC Pak SBY, meskipun terlihat otomatis, ya, karena ada AHY di sana. Nah, jadi itu satu hal. Jadi jika pertanyaannya adalah partai baru atau partai yang ada, per hari ini dugaan kuat kita akan bergabung ke partai yang ada, dan siapa itu, ya, statement paling eksplisitnya per hari ini adalah PSI. Persoalannya adalah sejauh apa testing the water ini, ya, tadi misalnya Mas Gun menyampaikan soal dramaturginya Eping Guhman, soal panggung depan dan belakang. Nah, setelah berperan menyampaikan sebagai aktor, sebagai di panggung depan untuk PSI sajalah, nah sekarang sang aktor mengevaluasi bagaimana penampilan dia. Apakah menciptakan magnitude positif yang lumayan bagi PSI sama saja, atau mempunyai insentif yang luar biasa? Nah, saya pikir sekarang lagi berhitung, misalnya sentimen di sosial media, atau kemudian ada survei nasional mengecek seperti apa. Karena Jokowi sejak wali kota adalah tokoh politik yang mempunyai kalkulasi empiris sangat kuat, ya. Hampir setiap statement dan pertimbangan kebijakan publiknya dihasilkan melalui kalkulasi sangat empiris, ya. Angkanya berapa, kemudian besar atau tidak, potensinya seperti apa, baru kemudian masuk ke dalam keputusan. Nah, model politik seperti ini kemungkinan besar masih dilakukan, ya. Oke, kita beralih ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, mungkin tidak kalau sebenarnya ini isu yang saat ini bergulir soal Pak Jokowi akan menjadi atau masuk ke dalam partai politik ini adalah reaksi atas kedekatan PDIP dengan Pak Prabowo yang belakangan ini semakin erat? Tidak langsung sebagai reaksi, tetapi harus dibaca dalam satu spektrum. Ya, kalau reaksional terhadap itu menurut saya tidak. Tapi dalam konteks spektrum lebih luas bahwa Jokowi harus menghidupkan, selalu menghidupkan yang disebut dengan harga kesepadanannya di market, terutama dalam konteks opini publik Indonesia, itu menurut saya yang dilakukan Pak Jokowi. Oke, terakhir ke Bang Azwan. Bang Azwan, kira-kira kapan kita akan mengetahui langkah mana yang akan diambil sama Pak Jokowi nih? Dalam waktu dekat atau masih agak jauh nih? Insya Allah ya, dalam waktu dekat ya. Insya Allah dalam waktu dekat. Sebelum Kongres Juli. Artinya kan ada dua kemungkinan kan gitu. Kalau bikin partai baru, ya, ini masih ada waktu panjang nih. Apalagi nanti kan verifikasi parpol itu kalau salah 2027. Masih ada waktu. Ya, terlalu kan? lama gitu ya? Ya masih ada waktu untuk bebenah dan sebagainya ya kalau partai baru dibuat. Kalau dengan masuk dengan PSI hanya beliau yang bisa memutuskan ya yang mana yang terbaik untuk itu. Kalau untuk masuk partai yang besar, contohnya misalnya Golkar, itu pasti akan welcome juga, ya, dan itu akan menarik juga nantinya. Gitu. Baik, Bang, singkat saja ya, Bang, penutup. Beberapa politikus kan menyarankan ya sudahlah jadi negarawan aja lah, kayak Pak SBY misalnya, begitu. Tanggapannya? Tadi Pak Arya sudah mengatakan juga, Prof juga mengatakan ya, untuk sekarang ini yang sangat istimewa ini Pak Jokowi ini, karena nggak punya partai bisa jadi presiden. Sebelum-sebelumnya kan Gus Dur punya PKB, Bu Mega PDP. Pak SBY punya Demokrat. Dan itu kan udah proses juga, baru dia jadi presiden gitu loh ya. Nah, Pak Jokowi nggak tambah punya partai politik gitu. Maupun dia di-endorse oleh PDIP sebagai partainya dia gitu loh. Nah, untuk saat ini beliau tidak menjabat, untuk kekuatan politik beliau ya, dengan branding beliau yang sangat kuat, ya dia harus punya partai politik untuk itu. Walaupun tidak mempunyai kans untuk menjadi presiden. Tapi dia kan bisa menciptakan presiden. Kan begitu.
Oke. Masih ada PSSI lah ya selain PSI. Gitu. Oh, masih ada PSSI dan PSI. Yang penting kita lolos round 4. Oke, terima kasih banyak Bang Aswan, Mas Gun-Gun, Bang Arya sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan kabar mengenai kabel semraut di Kuningan Barat Raya yang dikeluhkan oleh warga. Pasalnya kabel galian tersebut tidak kunjung dirapihkan oleh pihak penyedia jasa. Sesaat lagi usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, kabel semraut di Kuningan Barat Raya dikeluhkan oleh warga. Pasalnya, kabel galian tersebut tak kunjung dirapihkan oleh pihak penyedia jasa. Kabel-kabel yang menumpuk di trotoar ini menutup saluran air, mengakibatkan genangan-genangan saat hujan mengguyur Jakarta. Keresahan warga bukan hanya karena genangan, namun juga karena tumpukan kabel yang sudah ada sejak tahun 2020 bahkan. Nggak kunjung dirapikan juga oleh penyedia jasa. Warga berharap pemerintah dan penyedia jasa layanan kabel segera merapikan dan menyelesaikan perbaikan secepatnya. Udah 5 tahun bahkan nggak diberes-beresin ya. Betul. Ya Putri dan juga pemirsa, kita akan lihat bagaimana kondisi kabelnya pada saat ini. Apakah memang mengganggu arus lalu lintas dari pengendara pagi-pagi berangkat ke kantor? Sudah ada rekan Yulinda di sana. Yulinda, coba Anda gambarkan bagaimana kesemrautan kabel yang ada di kawasan Kuningan ini. Ya, benar sekali Reza, saat ini saya sedang berada di salah satu titik di mana memperlihatkan kabel yang sangat semrawut. Bisa dilihat di belakang saya, ini merupakan contoh nyata begitu dari kesemrawutan kabel yang ada di ibu kota. Di mana kalau misalkan juru kamera saya Indra Kali bisa menunjukkan, memang ini kabel yang menjuntai dari atas menuju ke bawah ini merupakan kabel-kabel yang cukup banyak, yang mana memang kami belum bisa mengkonfirmasi apakah ini kabel yang merupakan aliran listrik ataupun fiber optik begitu. Namun yang bisa kami sampaikan adalah tidak hanya mengganggu estetika dari tumpukan kabel ini, juga cukup membahayakan, di mana saat musim hujan permukaan jalan menjadi licin dan selokan tidak dapat mengalirkan air dengan baik, karena memang dari atas pun kita bisa lihat ini ditanam ke bawah, namun masih ada muncul begitu sedikit dari kabel-kabel ini. Bisa dilihat di sini, dia tidak tertutup sempurna, melainkan muncul ke permukaan dari jalan sendiri dan cukup mengganggu terutama bagi pejalan kaki dan pengendara begitu, karena memang kalau misalkan ban motor terkena kabel tersebut ini akan licin begitu. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Pak Adi yang merupakan warga yang akan menjelaskan bagaimana kondisinya di sini begitu. Pak Adi, selamat pagi. Pagi. Pak, setiap hari lewat sini, Pak? Setiap hari lewat sini. Lewat sini ya? Ya. Kalau misalkan Bapak lihat ini banyaknya kabel, merasa terganggu nggak, Pak? Sudah pasti keganggu ya, apalagi yang lubang-lubang ini sangat mengganggu ya kita, apalagi kalau lagi kendaraan, ngerinya jatuh gitu. Bapak pernah melihat ada pengendara jatuh dari akibat adanya kabel? Kalau di sini sih tidak ya, kalau mungkin di tempat lain mungkin bisa. Iya, karena lubang ya udah dirapihin, dia ada lagi pembangunan, ada lagi pembongkaran kabel-kabel ini lagi sih. Ya, sebelah sini sih sering ya gitu. Jadi memang di sepanjang jalan Kuningan Barat ini memang banyak begitu kabel-kabel yang tertanam tidak sempurna begitu ya, Pak? Iya, di daerah sini mungkin belum dirapikan, tapi sebelah sana mungkin udah ya, sebagian udah dirapikan. Ya, tapi kan pembongkaran ini selalu mengganggu sih, kemacetan gitu, tiap sore itu tiap pulang pasti macet karena ada galian itu sih. Ya. Karena memang di sini juga area perkantoran begitu ya, Pak ya? Betul. Jadi macet begitu. Macet tiap sore. Kalau misalnya Bapak lihat ini potensi bahaya dari listrik ini, harapan Bapak untuk pemerintah apa sih, Pak? Boleh dong di perapian aja sih ya, lebih rapi lagi kabel-kabel ini. Nggak cuma di sini ya, mungkin di rumah saya juga ada gitu ya, perapian. Kayak lebih baik emang ditanam ya, tapi kondisi di sini itu sempit jalan dan gitu, jadinya tidak memungkinkan untuk ditanam. Tapi kalau bisa ya dirapikan gitu, nggak terlalu semraut begini ya. Seperti mobil-mobil besar nggak bisa lewat sini sih sebenarnya gitu. Iya, karena dia takut nyangkut gitu.
Gitu sih. Ya, siap Pak Adi, terima kasih banyak atas waktunya ya Pak ya. Selamat kembali beraktivitas. Nah pemirsa, begitulah keterangan dari salah satu warga yang memang sering mengunjungi area sini karena merasa terganggu juga karena penanaman dari kabel ini juga tidak sempurna begitu. Ini juga mengakibatkan potensi bahaya, resiko lainnya ini bisa terjadi korsleting listrik, kemudian juga akibat ataupun potensi yang paling bahaya adalah kebakaran. Warga juga berharap bahwa ini segera adanya perbaikan atas kabel-kabel yang menjuntai ataupun tertanam di bawah agar segera rapih begitu, agar tidak memberikan potensi-potensi bahaya kepada warga yang lewat sini, baik itu warga yang berjalan kaki ataupun yang menggunakan mobil ataupun motor yang lewat ke Jalan Kuningan Barat Raya Selatan. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio dulu, Reza. Baik, terima kasih Yulinda Tridewi mengabarkan langsung dari kawasan Kuningan, Jakarta. Pemirsa, usai jeda, jasad seorang pria ditemukan di aliran kali Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga jasad pria ini tanpa identitas merupakan korban pembunuhan. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Ini ada saya, Pak. Unit 3 Subdit Resmo Polda Metro Jaya membongkar praktik penjualan konten pornografi yang melibatkan anak di bawah umur. Ya, polisi membongkar praktik penjualan konten pornografi berbasis live streaming di sebuah aplikasi. Dalam sehari, para pelaku ini meraup keuntungan hingga jutaan rupiah dari hasil bagi-bagi gift dan transfer dari para penonton yang berminat. Polisi menangkap dua pelaku, Dino dan Fajar, yang berperan sebagai pembuatan sekaligus perekrut talent yang melakukan live streaming konten pornografi. Keduanya ditangkap di lokasi pembuatan konten pornografi di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat bersama dengan 4 korban. Para pelaku ini melibatkan anak di bawah umur dalam pembuatan konten tersebut. Saat ini polisi tengah melakukan pemeriksaan secara mendalam sekaligus melakukan audit keuangan para pelaku untuk menelusuri keuntungan yang diraup para pelaku dalam pembuatan konten pornografi. Pemirsa, viral di media sosial di mana sekelompok anggota gangster melakukan penyerangan terhadap seorang pengendara sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam, kayu, hingga melakukan pelemparan bom molotov. Beruntung korban berhasil kabur untuk menyelamatkan diri. Inilah video viral berdurasi 55 detik aksi keganasan sejumlah anggota gangster yang lari di sebuah lorong jalan membawa senjata tajam, kayu, hingga bom molotov. Gangster ini menyeberangi Jalan Pantura, Kota Brebes dan langsung melakukan penyerangan terhadap pemotor yang melintas hingga korban terjatuh. Korban sempat dipukul dan dilempar bom molotov hingga mengenai jaket dan sepeda motornya. Beruntung korban berhasil kabur dari kepungan gangster menyelamatkan diri. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memintai keterangan para saksi. Kepergok mencuri kambing, seorang pria nekat membacok satu keluarga di Kabupaten Bengkulu Tengah. Ya, beginilah nasib salah satu pelaku pencurian yang apes dan tak berkutik. Tubuhnya penuh luka dan wajah meringis kesakitan. Ia tergeletak babak belur setelah dihajar massa. Ia gagal melarikan diri, tidak seperti rekannya yang berhasil kabur meninggalkan lokasi. Namun sebelum tertangkap, informasinya pelaku ini sempat bertindak brutal. Ia membacok satu keluarga yang mencoba menggagalkan aksi pencurian kambing milik warga di Desa Pulau Beringin. Kedua pelaku sudah membagi peran, satu menunggu di atas motor dan satu lagi masuk ke kandang. Namun aksi mereka diketahui pemilik ternak yang curiga setelah mendengar suara di belakang rumah. Saat dicek ternyata benar seorang pria asing sudah berada di kandang kambing mereka. Warga yang mendengar keributan langsung berdatangan dan tanpa ampun kedua atau pelaku ini dihajar ramai-ramai. Amarah warga memuncak hingga motor pelaku pun dibakar hingga hangus.
Pemirsa, jasad seorang pria ditemukan di aliran Kali Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga jasad pria tanpa identitas itu merupakan korban pembunuhan. Jadi warga dihebohkan dengan penemuan jasad pria yang mengambang di aliran Kali Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Jasad ini diduga menjadi korban pembunuhan karena saat ditemukan wajah korban terdapat luka di bagian perut. Korban juga terikat dengan jaket berisikan batu konblok. Tim dari suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan diterjunkan untuk mengevakuasi jenazah ke daratan. Usai berhasil diangkat, polisi dari Polsek Penjaringan langsung melakukan olah TKP dan identifikasi terhadap jasad korban. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dan juga perkembangan dari kasusnya, sudah ada Rindi Salsabila di sana. Selamat pagi Rindi, silakan dengan laporan Anda. Reza, Putri, dan juga pemirsa, betul sekali bahwa pada Senin 9 Juni 2025 lalu telah ditemukan mayat laki-laki yang sampai saat ini masih belum ditemukan identitasnya di Kalibaru, Penjaringan, Jakarta Utara. Dan sebagai informasi, penemuan mayat ini ditemukan di kawasan Pik Sektor Timur, yang mana saat pertama kali ditemukan yakni sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang. Ini ditemukan di tempat yang sedang terlihat di layar kaca Anda. Juru kamera kami Firdaus tengah menunjukkannya. Disinilah pertama kali mayat laki-laki dengan ciri-ciri menggunakan kaos berwarna coklat dan juga celana panjang hitam ditemukan di sini. Saat pertama kali ditemukan, warga mengaku ia dalam kondisi mengapung, yang mana sangat terlihat dari tangannya, dan juga terdapat jaket di pinggangnya yang mana berisi batu yang diduga memang ini merupakan motif untuk sengaja menenggelamkan korban. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kronologi dari penemuan mayat tersebut, telah bersama kami warga sekaligus saksi yang menemukan mayat tanpa identitas tersebut untuk pertama kali, yakni Bapak Roji. Selamat pagi, Pak Roji. Selamat pagi ya. Pak Roji, berdasarkan informasi yang kami terima, Bapak merupakan orang pertama yang menemukan mayat tanpa identitas laki-laki tersebut, begitu ya. Bapak mungkin buat tolong ceritakan terkait kronologi penemuannya seperti apa? Ya, awalnya sih saya lagi santai aja di sini ya kan. Tiba-tiba ada mayat ngambang gitu. Mungkin kalau tangannya agak nganukul ke atas mungkin nggak kelihatan, soalnya baju dia tuh sama-sama sama warna air kalinya, warna abu-abu gitu. Masih muda sih orangnya. Ya. Pak, untuk ditemukannya ini pukul berapa Pak? Dan waktu itu apakah kondisinya sedang ramai atau bagaimana? Jam kira-kira pukul jam 1 siang lah. Kondisi lagi ramai, lagi baik orang ngopi. Akhirnya saya kan suruh tukang ojek langganan saya, suruh lapor ke kantor polisi biar langsung ditanganin gitu. Saat pertama kali Pak Roji menemukan, itu kondisi tubuh dari korban bagaimana Pak? Apakah ada bengkak karena dia di air atau bagaimana Pak? Enggak, kondisi normal biasa aja sih. Kayaknya itu belum lama dah kayaknya. Ya. Kalau kondisi wajah, tubuh, apakah ada luka-luka begitu Pak? Menurut info sih dari warga, ya di TKP katanya sih ada di daerah wajah. Kayak lecet, lebam gitu. Ada pemberat batunya juga, mungkin ya biar tenggelam kali mungkin mayatnya, tapi akhirnya ngambang-ngambang juga kan gitu ya. Berarti saat Bapak menemukan itu untuk fisiknya nggak terlihat jelas ya dari ngambangnya itu ya Pak ya? Nggak, dia posisinya miring. Untungnya kelihatannya kan nekuk dari ke atas, jadi yang kelihatan itu tangannya dulu. Ya, baru kelihatan ya. Pak, terkait situasi di lingkungan Kalibaru Timur ini tuh sebenarnya gimana Pak? Apakah kalau malam-malam ini sepi atau bagaimana? Untuk jam ramainya biasa jam berapa? Lalu untuk jam sepinya itu jam berapa Pak? Kalau rame ya normal sih pagi sampai sore lah. Kalau udah mau masuk jam 9 tuh udah sepi banget jalanan di sini. Ngeri juga sih. Makanya saya nutup juga nggak terlalu malam, paling jam 8 ya 9 ya. Selain untuk kejadian yang baru terjadi Senin kemarin, sebelumnya itu pernah ada kejadian serupa nggak Pak? Seperti ada mayat yang mengambang atau bagaimana begitu di sekitar sini? Oh ada, udah sebulan yang lalu. Itu jenis kelamin wanita itu di daerah sono sih, di ujung sono. Kurang paham juga, cuma kan dapat infonya dari warga juga saya.
Dia posisinya di kali juga nggak mau, cuma nyangkut dia. Jadi nggak terlalu jauh mungkin. Ya baru sebulan yang lalu ya. Terakhir Pak, untuk di kondisi di sini tuh sebenarnya bagaimana Pak? Apakah sebenarnya memang rawan atau sebenarnya tuh aman-aman saja? Jadi memang kadang-kadang baru ada kejadian begini gitu? Sebenarnya sih ya rawan nggak rawan, rawan lah sebenarnya kalau malam mah. Soalnya jalanan memang sepi banget, sepi ya. Begal malam-malam, jam 2 malam ada yang kehilangan motor, ada di begal ada. Iya, ini jalur-jalur sepi di sini mah. Pak Roji, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pemirsa, memang seperti yang dikatakan oleh Pak Roji, untuk mayatnya ini pertama kali ditemukan sekitar pukul 1 siang dengan kondisi mengapung, dengan badannya dengan posisi miring. Dan untuk saat ini pun dari Polsek Penjaringan tengah mendalami kasus ini dan masih dalam proses penyelidikan, dan kami pun dari tim TV One sudah berupaya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kapan rilis dari hasil penyelidikan ini akan dilaksanakan. Namun dari informasi yang kami peroleh dari Polsek Penjaringan masih belum dapat memberikan keterangan apapun karena memang untuk proses penyelidikan masih dilakukan. Dan untuk mayatnya sendiri, mayat laki-laki tanpa identitas tersebut telah dibawa ke RSCM Jakarta untuk dilakukan visum dan juga otopsi. Dan selain itu dari pihak kepolisian juga akan melakukan pencarian identitas dengan cara face recognition, lalu juga dari penyelidikan sidik jari, lalu juga dari laporan orang hilang dan juga dari keterangan identitas berdasarkan keluarga. Sementara demikian laporan dari saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rindi Salsabila atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya. Di antaranya ada seorang anggota DPRD Cilegon yang terekam kamera amatir menabrak peserta unjuk rasa dengan menggunakan mobil mewahnya di depan pintu gerbang pabrik tepung di kota Cilegon, Banten. Sesaat lagi kami akan kembali. Ya pemirsa, kami hadirkan beragam kabar viral untuk Anda. Ini yang pertama dari bocah berusia 15 tahun asal desa Kalierang, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Viral di media sosial, ia nekat bersepeda dari Brebes ke Subang, Jawa Barat untuk menemui Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Nah, dari video ini Anda bisa lihat nih, ada bocah bernama Adnan Prasetyo yang lagi bersepeda dari Subang. Dia ditanya warga. Dia bilang bahwa jauh-jauh datang dari Brebes ingin bertemu dengan Deddy Mulyadi di rumahnya di Subang. Jadi setelah videonya viral, Bupati Brebes langsung melakukan pencarian Adnan di wilayah Subang hingga memintai bantuan kepada Polres setempat. Bocah ini mengaku berhenti sekolah, ditinggal ibu, kakek, serta neneknya meninggal dunia. Sementara ayahnya masih belum diketahui keberadaannya karena sudah meninggalkan dia sejak masih kecil. Rencananya Adnan akan dijadikan anak asuh Bupati Brebes dan akan dimasukkan ke pondok pesantren. Ia juga akan dibiayai untuk sekolah hingga ke perguruan tinggi. Alhamdulillah ya. Semangat ya. Tapi mungkin lain kali pakai kacamata ya, kasihan silau. Berikutnya pemirsa, ada seorang anggota DPRD Cilegon yang terekam kamera amatir saat menabrak peserta unjuk rasa dengan menggunakan mobil mewahnya di depan pintu gerbang pabrik tepung di kota Cilegon, Banten pada Selasa. Ya, kita lihat ya, kericuhan yang terjadi saat anggota DPRD Kota Cilegon, Hikmatullah dari Partai Gelora ini menabrak seorang peserta unjuk rasa yang mencoba memblokade gerbang pabrik tepung di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Dalam video yang beredar ini, pemirsa, ada seorang pengunjuk rasa yang berasal dari Serikat Pekerja ini tampak terjepit mobil mewah yang digunakan oleh anggota dewan tersebut. Nah, aksi arogan anggota dewan ini rencananya akan dilaporkan anggota Serikat Buruh ke pihak kepolisian dengan menyerahkan bukti kejadian.
Usai kejadian, para buruh juga langsung mendatangi kantor DPRD Kota Cilegon untuk melakukan mediasi sekaligus melaporkan perilaku anggota dewan tersebut. Diketahui sebelumnya ini aksi unjuk rasa mogok kerja sudah dilakukan secara berturut-turut sebagai bentuk protes terhadap manajemen pabrik yang memutasi dan memberikan surat peringatan terhadap karyawan yang ikut berunjuk rasa. Dewan dari Haji Hikmat ya, anggota dewan. Anggota dewan mencoba memprovokasi. Bertemu dengan sang suami ya, ada seorang istri anggota Polri yang mengamuk meminta sang suami untuk dipulangkan dari tahanan Mapolres Kabupaten Halmahera Selatan. Nah, sang suami ini ditahan karena tersandung kasus narkoba. Dan rekaman aksi mengamuk sang istri ini kemudian viral di media sosial. Ini Anda bisa lihat videonya pemirsa, istri anggota polisi mengamuk sambil merekam sang suami yang berusaha meninggalkan Mapolres Halmahera Selatan. Bukan pidana kasus apa terada? Terada Pak, terada. Mau dibikin sampai lagi sudah lalu. Jangan ditahan kita lagi. Dalam video ini terlihat pula ada dua anak perempuan mereka yang menangis. Nur Hasanah meminta agar suaminya dibebaskan karena yakin suaminya tidak bersalah. Saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Tanah Raja, Kota Ternate, Nur Hasanah mengaku kecewa atas penahanan sang suami yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur dan status hukumnya tidak jelas. Sementara itu, Kapolres Halmahera Selatan mengungkap bahwa Bribka IDM adalah seorang anggota Polri yang sering bermasalah. Sebelum tersandung kasus penyalahgunaan narkoba, IDM diketahui terlibat kasus pengadaan listrik rumah warga yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Buntut dari aksi mengamuk Bribka IDM yang direkam dan diunggah istri ke media sosial, kini Bribka IDM diamankan di Polda Maluku Utara dan dititipkan di sel tahanan Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang berikutnya harus membuat Anda waspada pemirsa. Ada aksi pencurian HP di Bangkalan, Jawa Timur yang terekam kamera CCTV. Mirisnya aksi pencurian ini melibatkan anak di bawah umur yang diduga dilakukan atas perintah bapaknya. Ya, kita lihat bersama ya rekaman gambar kamera CCTV ini tampak seorang ibu pemilik toko ini menaruh HP-nya di atas etalase toko yang biasa dijadikan meja kasir. Nah, ia kemudian berjalan ke arah depan untuk melayani dua pengendara motor yang hendak membeli BBM. Salah satunya seorang bapak dan anak yang memakai sarung. Nah, sang anak turun dari motor kemudian mengintai isi toko. Saat pemilik toko ini tengah sibuk melayani pembeli, bocah yang diperkirakan berusia 11 tahun itu masuk, lalu dengan cepat mengambil HP yang tergeletak di meja kasir dan langsung keluar toko serta pergi meninggalkan toko dengan sepeda motor berboncengan dengan sang bapak. Pergi beli bakwan, pulangnya beli kuota. Cakep. Kita pamit dulu ya kawan, besok ketemu lagi sama kita. Saya Reza Baluel. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Esok jumpa lagi di pukul 6.30 pagi. Terima kasih. Sampai jumpa.